Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di SHB Official atau Sahabat Beriman Official, di mana pada kesempatan yang mulia ini saya mencoba mengangkat pembahasan masih tentang mimpi Muhammad Qasim. Tetapi sahabat yang beriman, mimpi Muhammad Qasim ini yang akan saya bahas itu dimana yang berjudul mimpi Muhammad Qasim tentang perang Palestina dengan Israel adalah skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa untuk menonton sampai selesai agar tidak sesat. Sahabat yang beriman, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Baiklah sahabat yang beriman, mengenai mimpi Muhammad Qasim tentang perang Palestina melawan Israel adalah skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut mimpi Muhammad Qasim, perang dunia ketiga atau Ghazwatul Hind, saya melihat di dalam mimpiku bahwa ketika perang kecil dimulai dan berubah menjadi perang besar, maka itu menuju perang dunia yang ketiga. Dalam mimpiku yang saya lihat adalah pertama-tama Israel mempercepat aktivitasnya di sekitar Palestina dan wilayah tertentu di Palestina. Israel mulai membangun sebuah bangunan. Setelah itu, umat Islam hanya bisa melakukan protes dan tidak ada yang lain. Protes dilakukan di seluruh dunia, tetapi semua protes itu tidak ada gunanya. Sahabat yang beriman, mungkin di tempat Al-Aqsa mereka akan membangun sebuah bangunan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui. Oleh karena itu, semua umat Islam di seluruh dunia tidak bisa berbuat apa-apa selain melakukan protes, namun protes tersebut tidak ada gunanya. Sahabat yang beriman, dalam mimpi Muhammad Qasim, ketika gedung itu selesai dibangun, maka terjadi ledakan di bawah tanah gedung itu. Karena ledakan itu terjadilah badai debu besar yang menyebar kemana-mana di seluruh Timur Tengah, bahwa badai itu begitu dahsyat hingga bangunan-bangunan besar di negara-negara Arab hancur, dan banyak negara-negara seperti Sudan, Arab Saudi, Suriah, Irak, Qatar, Dubai, semua negara Arab terkena dampaknya. Sahabat yang beriman, apa yang saya lihat dalam mimpiku, kata Muhammad Qasim, adalah pertama, Israel memulai aktivitasnya di Timur Tengah. Kemudian Rusia mulai membuat kelompok untuk melancarkan perang saudara di wilayah yang sama. Dan kemudian lambat laun Amerika juga ikut terlibat dalam perang ini, lalu menjadi perang dunia ketiga. Jika hal ini dimulai dari sekarang, seperti saat ini, apa yang terjadi antara Israel dan Palestina, tentu ini menjadi sebuah pertanyaan. Maka lupakan waktu baik bagi umat Islam. Ini adalah saat yang sangat buruk bagi umat Islam. Saya sering melihat dalam mimpi saya, kata Muhammad Qasim, saat-saat yang sangat buruk bagi umat Islam, dan saya tidak ingin menyebutkannya, tetapi apa yang saya lihat dalam mimpiku adalah bahwa umat Islam dipermalukan dengan sangat buruk. Sahabat yang beriman,
sejumlah besar umat Islam akan dikalahkan dan dibunuh hingga Ghazwatul Hind tiba di satu sisi. Hal yang terjadi di Timur Tengah, sementara di Pakistan mimpi yang saya tersebar luas dan orang-orang mengetahui mimpi saya dengan sangat baik. Dan kemudian masyarakat Pakistan memahami mimpi itu, lalu kita mulai membersihkan negara dari segala bentuk kesyirikan. Karena perlu kita ketahui bahwa Allah sangat membenci yang namanya kesyirikan. Setelah membersihkan negara kita, karunia dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai mengalir di negara kita, dan negara kita mulai mengalami kemajuan dengan pesat. Saya melihat dalam mimpi saya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya memberi Pakistan 300 jet tempur hitam yang tak terkalahkan. Dan ketika Pakistan mulai mengalami kemajuan, orang-orang kafir tidak akan mencernanya, apalagi India. Mereka tidak dapat mencerna kemajuan Pakistan. India ingin menyerang, tetapi karena 3.000 jet tempur hitam, India tidak berani menyerang Pakistan. Kemudian mereka membawa perang Timur Tengah menuju Pakistan. Mereka mengatakan bahwa Pakistan mengalami kemajuan begitu cepat, dan jika kita tidak menghentikan Pakistan di sini, maka Pakistan akan menjadikan kita sebagai budak mereka, dan semua musuh berkumpul di India dan Pakistan sendirian di satu sisi. Sahabat yang beriman, kata Muhammad Qasim dalam mimpinya, karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mimpi tersebar ke seluruh dunia dan umat Islam di seluruh dunia berkumpul di Pakistan karena Ghazwatul Hind diperjuangkan dari Pakistan dan Islam sejati. Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW akan disebar ke seluruh dunia dan Pakistan. Setelah melihat situasinya, umat Islam di seluruh dunia mulai bermigrasi ke Pakistan dan populasi Pakistan meningkat. Karena migrasi ini, semua musuh berkumpul di India dan Pakistan sendirian. Di sisi lain, 100 musuh ada di satu sisi dan Pakistan sendirian di sisi lain. Pakistan akan diserang dari semua sisi, dan ini adalah perang yang sangat berbahaya, dan kita harus menang dalam perang ini, karena perang ini adalah bagi seluruh umat Islam. Sahabat yang beriman, kata Muhammad Qasim dalam mimpinya, saya melihat dalam mimpi saya bahwa betapa pentingnya memenangkan perang besar bagi umat Islam. Pada waktu itu, sama juga halnya seperti itu, akan sangat penting untuk memenangkan Ghazwatul Hind bagi umat Islam saat ini. Dan dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pakistan menang di Ghazwatul Hind. Kemudian Pakistan pergi ke Timur Tengah, dan setelah mengalahkan Amerika dan Rusia, Pakistan menjadi satu-satunya negara adidaya di dunia dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita menyebarkan Islam sejati Nabi Muhammad SAW ke seluruh dunia, dunia dipenuhi dengan kedamaian, dan kedamaian ini bertahan hingga 7 atau 8 tahun. Setelah itu, tanda-tanda besar kiamat mulai terlihat, yaitu munculnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, dan Isa alaihissalam. Keterangan ini Muhammad Qasim bin Abdul Karim adalah warga negara Pakistan, tinggal di Lahore, yang telah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya. Kemudian Muhammad Qasim telah melihat mimpi ilahi selama lebih dari 26 tahun, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi terakhir kita Nabi Muhammad SAW telah berkomunikasi dengannya. Dalam mimpi Muhammad Qasim, dia telah melihat masa depan umat Islam, masa depan Pakistan, dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sebelum hari akhir atau hari kiamat. Sahabat yang beriman, dimanapun berada,
Sahabat yang beriman, sebagai kesimpulan dari pembahasan kita tentang mimpi Muhammad Qasim mengenai perang Palestina dan Israel, atau pembahasan kita, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut bahwa konflik yang terjadi antara Israel Palestina masih belum dapat diselesaikan hingga sekarang. Konflik ini menjadi sejarah yang sangat panjang di era modern. Resolusi yang telah dibuat oleh Dewan Keamanan PBB tidak dilaksanakan oleh Israel. Israel tetap fokus pada pendudukan wilayah di daerah Gaza, tepi Berat dan Yerusalem. Korban di Palestina maupun di Israel akan terus bertambah karena kedua pihak saling menyerang untuk mempertahankan wilayah dan yang lain ingin memperluas wilayah. Dengan demikian sahabat beriman, perang Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan konflik wilayah Israel Palestina bagi beberapa pihak dianggap tidak berperang karena faktor utama dan tidak berakhirnya konflik antara Israel dan Palestina hingga saat ini adalah Amerika Serikat selalu memveto resolusi Dewan Keamanan PBB, dan resolusi dari Dewan Keamanan PBB tidak dilaksanakan dengan semestinya oleh Israel. Dan dengan berjalannya waktu, resolusi yang telah dibuat seakan telah hilang dan dilupakan, sehingga rakyat Palestina masih menjadi korban dari serangan-serangan keji yang dilakukan oleh Israel. Sahabat yang beriman, itulah kesimpulan dari pembahasan tentang mimpi Muhammad Qasim. Dan hingga saat ini mungkin kita sudah melihat peristiwa-peristiwa atau perang yang terjadi antara Palestina dengan Israel. Sebagai saran saya, yang pertama, Israel harusnya melaksanakan dengan baik resolusi yang telah dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB supaya kekerasan yang terjadi di Palestina tidak terjadi kembali. Banyak umat Islam yang sangat terpukul bahkan melihat korban-korbannya yang masih sangat di bawah umur. Semoga perang ini segera berakhir. Kemudian saran yang kedua, negara-negara di seluruh dunia harus memberikan banyak dukungan kepada negara yang mengalami krisis kemanusiaan seperti yang terjadi di Palestina. Wallahu alam bisawab. Demikianlah pembahasan saya tentang mimpi Muhammad Qasim mengenai perang Palestina dan Israel. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Saya memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini. Perlu kita ketahui, kebenaran dan kebaikan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan serta keburukan itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Sebelum saya mengakhiri, jangan lupa untuk subscribe, like, share, serta komen terbaik, masukan-masukan beserta saran-saran yang terbaik untuk khususnya channel SHB Official. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.